terkait penggunaan ganja? Kalau kita bahas harapan, ya harapan sudah pasti dalam pembahasan atau pembuatan kebijakan tanaman ganja di suatu negara itu benar-benar harus dilihat dari banyak aspek. Aspek budaya, aspek keagamaan, aspek segala politik, aspek segala macam. Itu harus dipikirkan dan dibuat secara baik dan benar. Karena jika ganja ini tidak dibuat kebijakan yang jelas dan hanya mementingkan program kerja pemerintah, banyak hal yang pasti akan jadi bumerang dalam isu ganja tersebut. Salah satu contohnya adalah Thailand. Thailand itu membuat atau melegalkan ganja di negara mereka itu, dalam sudut pandang saya sendiri adalah mereka sudah berjalan dengan baik, meriset terlebih dahulu, lalu mencoba untuk melegalkan medis dulu, lalu baru ke rekreasionalnya. Tapi mereka tetap, dengan mereka yang sudah baik dalam menjalankan kebijakan dalam isu ganja ini, mereka tetap kecolongan dalam peraturan. Dan makanya itu jangan sampai harapan yang kita inginkan dalam isu ini adalah kebijakan yang jelas untuk tanaman ganja atau pengguna ganja untuk kesehatan itu harus diregulasi dengan sangat-sangat jelas dan sangat-sangat transparan. Sehingga ganja ini bisa dilihat dari banyak sudut pandang dan banyak yang bisa di mana yang boleh dan mana yang enggak. Gitu. Selanjutnya, apa visi jangka panjang atau harapan Anda untuk LGN dan adakah komunitas atau cabang LGN lain di tempat Anda? Oke. Kalau jangka panjang untuk LGN sendiri sudah pasti yang tadi saya bicarakan di beberapa pertanyaan sebelumnya. Harapannya adalah kita selalu tetap beregenerasi, selalu berharap ada regenerasi yang tumbuh baik dalam gerakan ini, yang menyuarakan isu ini secara tulus dan jujur, bukan hanya keidealisan atau keegoisan individu-individu, tapi bisa melahirkan orang-orang yang berpikirnya sangat-sangat terbuka dalam melihat aspek tanaman ganja atau yang lainnya. Jadi itu yang kita harapkan dalam gerakan ini, dan pastinya sudah tadi saya bilang di awal, kita nggak akan berhenti sampai sampai isu legalisasi ganja di Indonesia. Tapi setelah legal pun kita akan terus bergerak. Gitu. Kalau untuk regional itu kita untuk data saat ini sih hanya ada beberapa di wilayah kota seperti Kalimantan, daerah jadi kalau kita hitung pulau aja kali ya. Kalau provinsi atau kota mungkin agak rancu. Jadi kalau dibilang pulau itu, regional kita itu ada di beberapa wilayah atau di beberapa pulau, ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Jawa, bahkan sampai ke daerah timur, gitu. Kelompok apa saja yang tergabung dalam komunitas ini? Apakah
hanya anak muda, orang tua, atau keluarga dari orang yang mengidap penyakit cerebral palsy, atau ada penyintas jenis penyakit lain atau? Oke. Kalau dari anggota kita itu dari dulu beragam, yang sudah pasti banyak yang anak muda. Tapi beberapa juga ada yang penyintas. Saya kurang jelas, saya sedikit tidak ingat beliau itu terkena penyakit apa. Jadi tangan kirinya itu tidak bisa digerakkan itu ya. Dia memperjuangkan hak dia untuk menggunakan tanaman ganja itu jika dia berjuang untuk menggunakan tanaman ganja untuk menghilangkan rasa nyeri dalam penyakitnya dia gitu. Dan itu ada salah satu anggota, bukan anggota, senior kita dan senior kita, salah satu pengurus kita juga gitu. Dan banyak sebenarnya kalau diceritakan dalam penyintasnya, tapi lebih tepatnya kalau lebih banyaknya itu anak muda. Dan kalau untuk teman-teman yang mempunyai penyintas penyintas yang punya penyakit tertentu, biasanya kita hanya batas membantu atau meriset dan menganalisis penyakit tersebut gitu. Menurut sepengetahuan Anda, apa saja dampak positif dari penggunaan ganja untuk alternatif medis? Dampak positif dari penggunaan ganja. Duh. Menurut sepengetahuan. Kalau kita ngomongin cerebral palsy aja ya. Kalau cerebral palsy itu kenapa seorang ibu pada akhirnya memperjuangkan sampai ke Mahkamah Konstitusi untuk memperjuangkan ganja itu bisa digunakan untuk keperluan medis. Jadi anak cerebral palsy itu kan lumpuh otak. Dia itu bisa saja mengalami kejang dan itu tidak tahu kapan. Nah, ganja tersebut bisa membantu meringankan kejangnya atau meredakan kejang tersebut. Bahkan bisa sampai kejangnya itu tadinya misalkan satu bulan bisa 3 kali misalkan ya. Misalkan 1 bulan itu 3 kali, bahkan setelah dia mengkonsumsi tanaman ganja sebagai kesehatan gitu ya, entah itu oil atau terapi, itu bisa menurun tingkat kejangnya. Itu yang pada akhirnya ada harapan bagi ibu-ibu tersebut. Salah satunya adalah Musa, almarhum Musa. Bu Dwi saat itu dengan Musa berangkat ke Australia. Dia ada sanak saudara di sana. Lalu kalau tidak salah beliau itu sebulan di sana. Mereka terapi tanaman ganja atau pengobatan tanaman ganja untuk si Musa tersebut. Dan efek yang didapatkan adalah Musa itu terlihat riang, gitu. Tidak kalau tantrum, tidak cemas, kejangnya menurun. Itu yang diharapkan oleh ibu-ibu. Karena jika kejang, saat anak cerebral palsy itu kejang, anak tersebut tidak bisa balik seperti saat dia sebelum kejang. Jadi saat dia kejang, setelah dia kejang itu tubuhnya itu balik ke transisi saat dia seperti anak bayi.
tidak bisa memegang benda, makan diajarin lagi, dan cara kebiasaan halayak umum yang dia sering lakukan itu dikerjakan, diajarin lagi ulang sama ibunya. Dan itu yang bukan masalah capek atau bukan masalah capek kepada ibu yang kesusahan kayak gitu, enggak. Tapi yang tadinya anak itu bisa banyak belajar terkait apapun yang dia ingin pelajari gitu ya, seketika dia kejang itu hilang dan dia kembali ke setelan anak bayi gitu. Itu yang kita nggak bisa bayangkan gitu, seberapa berat ibu-ibu yang mempunyai anak cerebral palsy. Itu yang mungkin bisa dijelaskan secara efektivitas pengobatan dalam ganja medis. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat secara luas terhadap kehadiran LGN ini? Ini yang seru sekali sih dalam konteks masyarakat luas itu. Banyak sekali pro dan kontra yang sudah pasti. Yang tadinya semakin hari itu semakin berubah intensitas arah diskusinya, arah pertanyaannya, arah keyakinan yang pro dan kontra. Jika awal dulu LGN hadir dalam gerakan atau isu ganja ini untuk melegalkan ganja di Indonesia, masyarakat umum tuh berpikir bahwa ngapain sih? Itu kan barang yang haram, barang yang negatif, barang yang hanya mabuk-mabukan. Semakin hari makin berkurang pertanyaan tersebut, tapi makin spesifik. Pertanyaan yang kalian mah berjuang untuk hanya nikmatin kesenangannya aja di balik kata kesehatan. Tapi makin kesini makin mudah lagi dimengerti sama masyarakat umum karena perkembangan zaman, balik lagi, itu membantu juga. Teknologi yang semakin canggih, semakin banyak jurnal yang dikeluarkan oleh banyak negara, banyak dunia pendidikan atau penelitian yang keluar secara beruntun dalam beberapa tahun kebelakang ini. Pikiran masyarakat itu makin terbuka terkait isu tanaman ganja. Mereka banyak yang tadinya berbicara tentang ngapain sih mendukung barang yang haram, yang memabukkan. Lalu konteks yang kedua adalah ngapain sih kalian memperjuangkan karena kalian hanya untuk kesenangan kalian sendiri juga kan berjuangnya. Lalu sekarang kami sangat setuju untuk kesehatannya saja, tapi tidak untuk relasionalnya. Nah, itu makin menarik tuh. Dari deretan pemikiran masyarakat secara luas, ada beberapa aspek yang tadinya sangat kontra terhadap ganja, sekarang semakin membaik terhadap isu tanaman ganja ini. Itu yang harapan kita adalah masyarakat luas itu bisa melihat sudut pandang ganja ini dari beberapa perspektif. Jangan hanya cuman sebagai ganja itu dihisap gitu. Tapi ganja itu bisa jadi apapun yang ada di sekitar kita. Entah plastik, entah baju yang kita gunakan, entah kardus, entah apapun itu, tali menali, itu bisa dibuat dari tanaman yang namanya ganja. Bahkan skincare dan banyak hal
itu bisa didapatkan dari tanaman ganja. Jadi sekarang teknologi makin canggih dan pada akhirnya banyak masyarakat yang melihat sudut pandang perspektif dari beberapa hal, dan itu yang kita harapkan masyarakat semakin terbuka, dan pada akhirnya masyarakat itu sendiri yang mendorong dan ikut turun menyuarakan isu tanaman ganja untuk hal yang lebih baik dan positif. Pertanyaan yang terakhir yaitu apakah ada partisipasi atau dukungan dari instansi pemerintahan, dan kalau ada, bentuk dukungan mereka seperti apa ke LGN ini? Kalau dari pemerintahan pusat itu tidak ada. Kalau dari saya menjabat sebagai ketua umum, mereka hanya jadi kita hanya bersifat politik saja ya, lobby, meminta mereka mendukung isu kita untuk dibawa ke dalam rapat paripurna, rapat perubahan undang-undang narkotika nomor 35 tahun 2009, rapat terkait rapat dengar pendapatnya di DPR. Tapi kalau untuk segala bantuan, mungkin bantuannya dalam segi keterbukaan sih. Tapi untuk bantuan yang secara spesifik itu kayak misalkan ngasih dana gitu ya untuk kegiatan kita, itu nggak ada, atau membuka peluang kita untuk meriset tanaman ganja, itu sampai saat ini masih belum dibuka oleh pemerintah gitu, bahwa kita bisa atau tidaknya. Jadi dalam garis besar sampai saat ini pemerintah hanya bersifat politik terhadap isu ini, tidak secara jelas melihat isu ini adalah isu urgensi. Tapi ada beberapa pemerintahan daerah malah yang lebih terbuka, salah satunya Aceh. Jadi Aceh sampai sempat membuat konon namanya, kalau bahasa kita perda, peraturan daerah. Kalau sana kan istimewa, jadi dia itu mempunyai bahasanya konon. Perdanya mereka namanya konon. Nah, konon itu dia sempat di tahun 2023 itu mereka sempat mengeluarkan regulasi terkait atau statement terkait legalisasi ganja di Aceh. Gitu. Itu yang bisa dibilang jika keterlibatan pemerintah terhadap LGN mungkin bantuan secara politik dan secara membuat isu ini semakin bisa diterima oleh masyarakat dalam beberapa bentuk ruang diskusi, forum yang sangat fleksibel gitu. Karena kita juga nggak menutup kemungkinan kita diundang ke tempat mereka. Kita pernah diundang ke tempat, kita pernah RDP, kita pernah rapat dengar pendapat, kita pernah datang ke salah satu fraksi, kita pernah apalagi Aceh gitu, sangat sering gitu ke sana. Jadi keterlibatan mereka membantu, tapi hanya sampai di posisi politik. Gitu sih bahasanya. Makasih banyak, Kak. Sama-sama. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke.
soalnya di Indonesia dan rekor Indonesia itu kayak di atas. Oke. Mungkin Aca boleh tanyanya tentang pencapaian. Oh iya. Oke. Apakah ada suatu pencapaian yang sudah dicapai oleh Elgin selama menjalankan ya selama berdiri? Pencapaian sih sampai saat ini salah satunya buku kita itu merilis buku ganja pertama di Indonesia dan kita mendapatkan rekor murinya. Lalu pencapaian selanjutnya adalah isu kita bisa sampai ke Mahkamah Konstitusi, di mana isu itu yang dibawa oleh ketiga ibu dan teman-teman koalisi di JRKN namanya, Jaringan Reformasi Kebijakan Narkotika. Jadi isu tersebut bisa sampai ke Mahkamah Konstitusi dan walaupun sampai pada akhirnya ditolak juga, tapi Mahkamah Konstitusi itu memberikan statement yang menurut kita sangat berguna, di mana MK itu menyatakan bahwa pemerintah harus segera melakukan riset narkotika, tapi mereka membahasnya narkotika. Tapi dalam inkasunya adalah ganja. Gitu. Nah, itu statement yang walaupun kita ditolak, tapi ada statement lanjutannya dari Mahkamah Konstitusi untuk segera melakukan riset dan merubah atau mereformasi Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang difokuskan kepada ilmu pengetahuan dan kesehatan. Gitu sih. Ini kan tadi yang bentuk positif dari ganja itu kan produk ganja ya Pak. Itu mungkin bisa dibahas tentang bahan hemnya ini kan. Karena nanti dari kita ada tuh kayak tentang baju kan. Oke. Nyambung gitu. Jadi kalau kita bahas produknya aja ya. Kalau untuk produk itu ganja sih, kalau ditanya ya, ganja itu bisa jadi apa aja sih? Kalau ganja itu bisa jadi apa aja, yang tadi aku bilang, ganja itu bisa jadi apapun yang ada di sekitar kita. Tapi yang paling mendekati lingkup kita adalah ganja itu sebagai tekstil. Ganja itu sebagai tekstil yang bisa digunakan untuk kebutuhan pakaian kita sehari-hari. Lalu ada keunggulan juga dari tekstil ganja itu disebutnya adalah hemp. Hemp ini sangat unik. Produknya memang lumayan berbeda dengan pakaian yang kita sehari-hari pakai gitu ya. Bahan katun yang kita digunakan dengan disandingkan dengan bahan hemp ini sangat berbeda. Jadi ada case teman saya, dia itu mempunyai baju hemp atau serat dari tanaman ganja. Di hari ini dia menggunakan baju tersebut dan langsung ditaruh di tempat laundry yang pakaian kotor. Lalu seminggu kemudian dia mencari baju tersebut. Ternyata baju itu ada di pakaian kotor. Lalu dia ambil, lalu dia cium, ternyata baju itu tidak tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jadi si baju hemp ini sama baju cotton atau katun itu sangat berbeda. Jika katun digunakan 1 hari full, dia pasti akan mengeluarkan atau menyerap
keringat kita dan pada akhirnya baju itu akan berbau yang tidak sedap. Gitu. Tapi kalau hem itu tidak seperti itu. Dia tidak perlu bukan berarti nggak harus dicuci ya. Tapi jika dia diangin-anginkan, dia ditaruh di tempat terbuka tanpa dicuci, itu bisa menghilangkan bau yang tidak sedap. Karena hem itu bisa dibilang antimikroba, jadi dia itu tidak menangkap atau menyerap bau yang tidak sedap itu. Jabatan aku aja nggak ditanya tadi. Oh iya, kakak belum bisa ketua umum. Di awal. Oh iya, tapi boleh nggak kak? Kenal di awal itu kan tadi kayak nama satu-satu itu kan. Boleh nggak kalau sekalian langsung jadi nama, umur dan jabatan? Jabatan aja, alamat nggak usah. Alamat nggak usah. Ntar pada nyari Nama, aku. umur dan jabatan aja. Jadi kakak nanti kayak langsung ke kamera aja. Ke Aca, nama saya Rian Fadrin. Langsung aja, nggak usah pakai tanya ya. Iya, langsung aja, nggak usah pakai itu. Oke. Mas lu, framingnya 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya, jangan pakai ada. Sorry. Kebiasaan. Oke. 1, 2, 3. Perkenalkan, nama saya Riyad Fakhrudin. Saya Ketua Umum Lingkar Ganjar Nusantara. Periode 2023 sampai 2025. Umur saya saat ini 27 tahun. Oke?